Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usfaralda Mayangsari. Di sini saya akan menjelaskan negosiasi atau perundingan sengketa batas laut zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Filipina. Pihak-pihak yang bersengketa Indonesia dan Filipina. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus, posisi atau kronologi sengketa. Yang pertama adalah zona ekonomi eksklusif adalah batas wilayah laut sebuah negara sejauh 200 mil atau 370 km dari pantai sebuah negara. Di wilayah laut sejauh itulah negara terkait berhak untuk mengeksploitasi ikan dan gas bawah laut dan minyak yang diatur di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut. Kedua, bila zona ekonomi eksklusif Indonesia tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan. Yang ketiga, batas ZEE antara Indonesia dan negara yang bersangkutan adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut. Yang terakhir, sedangkan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Filipina jika diukur sesuai dengan Konvensi PBB tentang hukum laut saling bertabrakan. Maka dengan itu masing-masing negara meminta haknya agar dapat memiliki batas zona ekonomi eksklusif yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saddam Hussein. Di sini saya akan melanjutkan kasus, posisi atau kronologi sengketa. Yang pertama, pada Juni tahun 1994, negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dimulai antar negara selama pertemuan pejabat tinggi dalam penetapan batas laut di Manado, Indonesia. Yang kedua, setelah pertemuan tersebut, negosiasi kedua negara tidak terjalin hingga 2003. Pada Desember 2003, Arif Hanfas Augresno dari Kementerian Luar Negeri Indonesia ditunjuk untuk melanjutkan pembicaraan negosiasi dengan Filipina. Ia melanjutkan negosiasi dengan Filipina sampai 2010. Ketika penggantinya mengambil alih pekerjaan untuk bernegosiasi mengenai perbatasan laut sengketa. Yang ketiga, pemerintah Filipina mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia atas sengketa perbatasan laut di wilayah Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Dengan demikian, sengketa perbatasan laut dua negara ini selesai setelah terlibat perundingan secara berskala selama 20 tahun. Yang keempat, Departemen Luar Negeri Filipina mengatakan kesepakatan ini telah tercapai dengan penentuan batas zona ekonomi eksklusif yang selama ini tumpang tindih di Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Albela Yustina. Di sini saya akan membahas tentang tuntutan masing-masing yang bersengketa. Nah, isi dari perjanjian batas laut Indonesia dan Filipina terdiri atas perbatasan laut di Laut Sulawesi yang memisahkan kedua negara ini melalui kesepakatan yang ditangani pada tahun 2014. Nah, ada pula bentuk penyelesaian sengketanya. Negosiasi adalah suatu cara yang dilakukan dalam upaya pencapaian kesepakatan melalui diskusi formal. Nah, negosiasi dilakukan oleh kedua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memiliki pendapat atau tujuan berbeda dan terjadi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses penyelesaian yang bersengketa. Filipina dan Indonesia akhirnya menuntaskan negosiasi perbatasan yang telah berlangsung selama nyaris 20 tahun. Pemerintah di kedua negara itu pada hari Minggu 18 Mei 2014 di Jakarta, Indonesia dan dilanjutkan pada hari Jumat 23 Mei 2014 di Istana Malacanang di Manila, Filipina telah menandatangani perjanjian yang mengatur kesepakatan baru soal garis demarkasi itu. Indonesia meratifikasi perjanjian itu pada 27 April 2017. Namun, ratifikasi oleh pihak Filipina masih berproses dikarenakan sistem ratifikasi yang berbeda oleh negara Filipina. Negara Filipina telah meratifikasi perjanjian itu pada hari Sabtu 22 Juni tahun 2019
Dengan selesainya ratifikasi itu akan memberi kepastian bagi penegak hukum dan menjadi dasar bagi peningkatan kerjasama antara kedua negara itu di bidang maritim. Seremoni pertukaran instrumen ratifikasi telah dilakukan oleh kedua Menteri Luar Negeri di Jakarta pada Agustus 2019. Perkenalkan, nama saya Akbar Dandi dari kelas B2 Fakultas Hukum, ingin menjelaskan tentang sumber hukum yang digunakan dalam sengketa ini, yaitu yang pertama, Konvensi PBB tentang hukum laut. Yang kedua, Undang-Undang ZEE, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Undang-undang tersebut menyatakan sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus diatur dan dilaksanakan untuk sesuai kepentingan Indonesia. Lingkungan laut di perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.